Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auriza Rahma Pratiwi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu motor kontrol, motor learning, lalu dilanjutkan dengan perkembangan gerak normal pada anak usia 1 sampai 12 bulan dan proses perkembangan kognitif pada anak usia 1 tahun sampai dengan 6 tahun. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama ada motor kontrol. Jadi motor kontrol adalah sebuah studi yang mengenai faktor-faktor fungsi syaraf yang mempengaruhi gerak manusia. Jadi fungsi syaraf ini sangat terkait erat dengan sistem syaraf. Nah, sistem syaraf merupakan bagian penting dalam memproduksi gerak manusia. Karena sel-sel syaraf yang merangsang otot untuk memproduksi gerak manusia yang diinginkan. Lalu yang kedua ada motor learning. Motor learning ini merupakan sebuah studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak. Motor learning ini sangat terkait dengan latihan dan pengalaman individu yang bersangkutan. Contohnya belajar gerak khusus yang dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi belajar pada gerak manusia. Lalu kita masuk ke tahapan-tahapan dalam motor learning. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap verbal kognitif. Maksudnya pada tahap pertama ini, jadi itu proses membuat keputusan yang lebih menonjol. Lalu yang kedua itu ada tahap gerak. Maksudnya memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan sebaik mungkin agar menjadi lebih terampil. Lalu yang ketiga itu ada tahapan otomatisasi. Tahapan otomatisasi ini artinya memperhalus gerakan agar menjadi lebih padu dalam melakukan gerakannya. Lalu kita masuk ke perkembangan gerak normal pada anak usia 1 sampai 12 bulan. Jadi pada usia 1 bulan itu motorik kasarnya itu bayi mampu menggerakkan tangan dan kaki secara aktif. Kalau motorik halusnya, bayi memiliki refleks menggenggam. Nah, pada awal gerakan bayi ini memang hanya mampu menggerakkan kepala, tangan, dan kakinya saja. Saat itu refleks yang bekerja cukup sempurna. Nah, lalu yang pada bayi usia 2 bulan, motorik kasarnya itu refleks menggenggam benda yang menyentuh telapak tangan dan menegakkan kepala saat posisinya ditelungkupkan. Lalu telapak tangan bayi mulai bisa membuka selain menggenggam, lalu memainkan jari tangan dan kaki memegang benda dengan 5 jari. Nah, pada usia 3 bulan, motorik kasarnya itu bayi bisa menegakkan kepala saat posisi duduk. Bisa juga memegang mainan. Lalu kalau motorik halusnya itu bayi mulai meraih benda di atasnya kemudian memegangnya. Nah, pada usia 3 bulan ini gerak refleks lebih terarah seperti dapat dilihat pada gerakan otot lehernya. Sekarang kita masuk ke usia 4 bulan. Kalau usia 4 bulan itu motorik kasarnya bayi mampu tengkurap dan telentang sendiri. Kalau motorik halusnya, bayi mulai meraih benda di atasnya, kemudian memegangnya. Pada saat usia 5 bulan, motorik kasarnya itu bayi mampu meraih dan menggapai benda yang ada di depannya. Kalau motorik halusnya, bayi lebih tertarik mengamati dan meraba bagian-bagian tubuhnya. Nah, pada bulan kelima ini gerak anak semakin bervariasi karena otot leher dan otot lengan semakin kuat. Pada usia 6 bulan, motorik kasarnya itu bayi mampu duduk sendiri tanpa berpegangan. Kalau motorik halusnya, bayi bisa meraih dan memegang benda yang ada di hadapannya. Sekarang kita masuk ke usia 7 bulan. Pada usia 7 bulan itu pada umur di usia ini anak bayi mulai senang melempar dan menjatuhkan mainan atau benda-benda yang di sekitarnya. Lalu juga mulai senang mengangkat dan menurunkan pantat serta punggungnya. Keterampilan kakinya juga sudah mulai lebih baik. Lalu kita masuk ke 8 bulan.
Pada 8 bulan itu, motorik kasarnya, bayi mampu duduk sendiri tanpa berpegangan. Motorik halusnya, bayi bisa meraih dan memegang benda yang ada di hadapannya. Pada usia ini, biasanya bayi mulai bisa merangkak atau mengesot di sepanjang lantai. Nah, pada usia 9 bulan, motorik kasarnya itu bayi mampu melambaikan tangan. Kalau motorik halusnya, bayi sudah bisa memindahkan tangan kanan dan tangan kirinya. Pada usia 9 bulan ini, biasanya anak bayi sudah mulai belajar berjalan dengan baik. Nah, apabila kedua tangannya dipegang oleh orang tuanya, anak akan berlatih menapakkan serta melangkahkan kedua kakinya. Pada usia 10 bulan, pada bayi motorik kasarnya, bayi mampu memukul-mukul serta belajar tepuk tangan. Kalau motorik halusnya sudah bisa duduk, terus bayi sudah bisa memungut benda yang ada di lantai. Biasanya pada usia 10 bulan ini bayi sudah dapat duduk tanpa bantuan, terus dengan menggunakan kekuatan otot lengan dan bahunya sudah mulai mampu membangkitkan tubuhnya ke posisi berdiri. Nah, pada usia 11 bulan, motorik kasarnya itu bayi mampu menunjuk benda yang ia inginkan. Kalau motorik halusnya, saat duduk, bayi sudah bisa memungut benda yang ada di lantai. Pada usia 11 bulan ini, biasanya sudah mulai senang berdiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, sekarang kita memasuki usia bayi pada 12 bulan. Pada usia 12 bulan ini, motorik kasarnya bayi mampu berdiri tanpa berpegangan pada orang lain. Terus biasanya memungut benda-benda yang ada di lantai atau yang ada di sekitarnya. Kalau motorik halusnya saat duduk, bayi sudah bisa memungut benda yang ada di lantai. Nah, pada usia 12 bulan ini, sebagian besar bayi telah siap jalan, sudah bisa jalan walaupun jalannya masih kelihatan limbung. Sekarang kita masuk ke materi proses dan perkembangan kognitif pada anak usia 1 sampai 6 tahun. Kalau pada usia 1 tahun, biasanya anak dapat mulai menarik kesimpulan dan membuat asosiasi untuk menemukan solusi atas berbagai masalah yang ia hadapi. Nah, biasanya pada usia 1 tahun ini, anak itu perilaku meniru sangat mendominasi pada usia saat ini. Jadi dia suka meniru orang-orang atau yang ada di sekitarnya. Contohnya kayak misalkan dia belajar menggunakan sisir untuk rambutnya sendiri, terus mengoceh lewat telepon, kayak sedang bermain telepon-teleponan mengoceh, lalu memutar kemudi mobil mainan. Contohnya seperti itu. Nah, lalu pada anak usia 2 tahun, biasanya pada usia 2 tahun ini ia mampu mengenali bayangannya sendiri di cermin dan mampu mengatakan nama sendiri atau nama panggilan lain yang sering ia sebut. Terus sudah mulai bisa menyortir objek dan membedakannya, seperti misalkan ini beberapa kelompok mobil dan hewan, dia sudah bisa membedakannya, yang mana mobil, yang mana hewan-hewan gitu. Nah, terus pada usia 2 tahun ini, anak dapat mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan dengan menggunakan kata-kata dasar. Misalkan meniru orang-orang atau tindakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekarang kita masuk ke usia 3 tahun. Biasanya pada anak usia 3 tahun ini, dia sudah mulai belajar memahami konsep waktu dan mampu membedakan antara sekarang, segera, atau nanti. Biasanya ia juga mulai mengurutkan objek berdasarkan satu ciri seperti bentuk, ukuran, atau warna. Misalkan bentuknya bulat-bulat semua, mereka bisa mengurutkan atau mengelompokkan. Yang warna merah-merah semua, kuning-kuning semua, seperti itu. Terus pada anak usia 3 tahun ini juga perlahan-lahan lebih memahami konsep ukuran, misalnya yang lebih besar atau yang lebih kecil. Terus bisa menunjukkan dengan jari-jari saat ditanya mengenai umurnya. Misalkan berapa umurmu gitu, sekarang dia sudah bisa 3 tahun gitu, sudah mengerti.
pada anak usia 4 tahun, keterampilan memecahkan masalah menjadi lebih efektif. Lalu keterampilan komunikasinya juga meningkat karena sekarang ia dapat mengingat lebih banyak kata. Terus pada anak usia 4 tahun juga bisa mengikuti aktivitas dengan peraturan. Misalnya, contohnya kayak bermain game dengan kartu atau permainan sederhana yang memerlukan giliran atau antrian, terus kesabaran juga, dan yang memerlukan kerjasama. Itu anak usia 4 tahun sudah bisa melakukan permainan dengan sebuah peraturan yang seperti itu. Sekarang kita masuk ke usia 5 tahun, di mana pada usia 5 tahun ini biasanya anak-anak mulai masuk masa prasekolah. Masa prasekolah ini di mana anak-anak mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, terutama pada kemampuan berpikirnya. Terus rasa penasaran dan ingin tahunya juga lebih meningkat. Terus pada usia 5 tahun ini anak-anak biasanya lebih efektif dalam mengekspresikan perasaan dengan lebih baik. Terus juga sudah mulai belajar menghitung 1 sampai 10 atau lebih. Terus bisa mengenali objek setidaknya 4 warna atau 3 bentuk. Terus juga sudah mulai mengenali beberapa huruf dan mencoba menuliskan namanya sendiri bila diajarkan. Sekarang pada anak usia 6 tahun, di mana pada anak usia 6 tahun ini, dia akan senang menjalani peran dan tanggung jawab yang baru. Nah, biasanya pada anak usia 6 tahun ini, anak sangat memerlukan banyak arahan dari ibunya, dan sering mengajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa ia menyelesaikan suatu masalah itu dengan benar atau tidak. Pokoknya pada usia 6 tahun ini anak akan lebih banyak bertanya. Terus pada anak usia 6 tahun ini biasanya lebih semangat pergi ke sekolah karena berkembangnya kemampuan perencanaan dan penyelesaian masalahnya. Ia akan bersemangat pergi ke sekolah untuk belajar membaca serta mengeksplorasi hal-hal yang baru yang ia akan dapatkan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.